Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Emma Nurbani Alam dan teman saya Risnawati Faujiah. Di sini kita akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan subbab kedudukan, fungsi, dan problematika bahasa Indonesia. Pertama adalah kedudukan. Kedudukan dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, alat pemersatu, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Kedua adalah bahasa negara atau bahasa resmi NKRI, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Kaum muda dan pelajar lebih bangga akan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan lainnya, yang menyampingkan bahasa nasional dan negara kita. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah dipahami dan tidak memerlukan belajar khusus. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Umum sebagai alat mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri dan alat komunikasi, dan khusus sebagai eksplorasi iptek. Selanjutnya, fungsi umum sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Dengan demikian, apapun hal yang hendak disampaikan akan dapat diterima oleh siapapun. Akan sangat sulit jika seorang yang sedang marah, sedih, atau bahagia tidak dapat berbahasa. Hal ini akan membuat orang-orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang diinginkannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya perasaan kita jika tidak tersampaikan. Oleh karena itu, menulis atau curhat seringkali dijadikan sebagai alat terapi untuk mengobati stres. Selanjutnya, fungsi umum sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seorang membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan sarana agar apa yang diinginkan disampaikan kepada orang lain dapat diterima dan dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal berkaitan dengan komunikasi langsung atau dengan lisan, sedangkan komunikasi nonverbal berarti komunikasi tak langsung atau tulis. Selanjutnya adalah fungsi khusus sebagai mengeksplorasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya bahasa mampu membuat manusia mengeksplorasikan segala keingintahuannya mengenai berbagai aspek kehidupan, sehingga lahirlah teknologi yang selalu hadir untuk mempermudah kehidupan. Bahasa juga membuat teknologi ini dapat dinikmati dan dapat menyebar ke berbagai sudut dunia. Maka saat ini dapat dipastikan bahwa tak ada orang yang tak mengenal teknologi handphone dan tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu problematika bahasa Indonesia, akan dijelaskan oleh teman saya Risnawati Faujiah. Yang pertama ada problematika bahasa Indonesia. Problematika sendiri diartikan sebagai istilah yang menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Yang pertama, problematika bahasa Indonesia dalam penggunaan kosakata asing. Biasanya ini ditemukan di suatu instansi atau suatu perusahaan yang menunjukkan nama suatu ruangan atau pada sebuah pintu yang biasa kita temukan dalam supermarket yang beredar. Yang kedua adalah pembedalan bahasa. Ini maksudnya adalah seseorang akan cenderung tampak menggunakan kata ganti lain yang bersifat lebih hormat. Kebiasaan ini biasanya tampak dalam bahasa Jawa, Sunda, atau Bali. Yang selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme ini adalah acuan yang berupa ungkapan yang tidak menyinggung perasaan atau ungkapan halus untuk menggantikan acuan yang dirasakan menghina atau tidak menyenangkan. Eufemisme ini juga sering diartikan sebagai ungkapan yang tidak berterus terang. Latar belakang dari eufemisme ini adalah sikap manusiawi karena dia berusaha menghindar agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Namun di balik semua itu, eufemisme ini cenderung untuk memanipulasi suatu kenyataan yang kurang menyenangkan di masyarakat. Seperti dalam contoh, nomor 1 adalah
tarif dinaikkan jika di eufemisme itu bisa diartikan sebagai disesuaikan. Yang kedua adalah utang luar negeri jika di eufemisme bantuan luar negeri. Yang ketiga adalah penjara menjadi lembaga permasyarakatan. Yang keempat, dari kelaparan menjadi kurang pangan. Eufemisme ini dapat mengaburkan makna sehingga makna semula tidak terwakil lagi oleh bentuk atau konsep yang menggantikannya. Pergeseran ini akan berpengaruh pada penggunaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah problematika bahasa Indonesia dalam tataran fenologi. Fenologi adalah ilmu yang menyelidiki fenom-fenom suatu bahasa. Sesuai dengan itu, fenologi dapat diartikan sebuah cabang linguistik yang meneliti fenom-fenom serta urutan yang terdapat pada dua bahasa. Dalam tataran fenologi ada 3 perubahan, yaitu perubahan fenom, penghilangan fenom, penambahan fenom. Yang selanjutnya dalam tataran morfologi. Morfologi sendiri adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, pengaruh perubahan-perubahan yang perubahan bentuk kata terhadap golongan dari arti kata. Dalam tataran morfologi ini terdapat beberapa, yaitu pertama ada penghilangan afiks, yang kedua bunyi yang seharusnya luluh tetapi tidak diluluhkan, yang ketiga adalah pergantian morf, yang keempat adalah pemakaian afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, yang kelima adalah penempatan afiks yang tidak tepat. Yang terakhir adalah pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. Selanjutnya adalah EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan memiliki beberapa tatanan, yaitu seperti penggunaan penulisan atau penggunaan titik koma, seperti tanda baca dan sebagainya. Biasanya orang-orang akan melakukan sebuah kesalahan dalam EYD di mana untuk hal yang mendasar seperti penulisan suatu kalimat harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Itu adalah contoh yang kecil. Sedangkan contoh yang lainnya seperti kata iya ditulis dengan tambahan hak di belakangnya, atau penulisan kata tidak ditulis tanpa k di akhir katanya. Tidak ada penambahan huruf k. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.